Informasi terbaru pasca pernyataan Presiden Prabowo Subianto, kami saat ini tersambung bersama dengan rekan kami ada Yohanes Leonardo. Yohanes Leonardo, setelah tadi poin yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap pimpinan partai politik dan juga para menteri, tindak lanjut selanjutnya seperti apa? Yohanes Leonardo. Sedikit kami elaborasi, Andro, terkait kemudian apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Memang tadi ditegaskan dan kita dengarkan secara lengkap tadi ya bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto ini mengatensi atas isu-isu yang bergejolak dalam bentuk unjuk rasa selama beberapa hari belakangan, termasuk kemudian terjadi yang menewaskan kemudian salah satu driver ojek online. Selain itu kemudian juga Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa tindakan tegas telah diperintahkan kepada juga jajaran TNI dan juga Polri untuk kemudian menindak para pelaku perusakan fasilitas umum yang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu juga untuk isu yang berkembang terkait kemudian yang menimbulkan aksi unjuk rasanya, diantaranya seperti tunjangan anggota DPR serta juga moratorium kunjungan keluar negeri yang ada di anggota DPR sendiri akhirnya dicabut tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan untuk beberapa anggota yang akan dicabut keanggotaannya sudah disepakati dengan beberapa jajaran ketua umum parpol dan akan dicabut dan diresmikan pada hari Senin besok dan diumumkan oleh para ketua umum parpol yang akan menyampaikan. Dan kemudian jika kita berbicara soal tindak lanjut, memang Andro yang menarik selain tadi ada pertemuan dengan para ketua umum parpol yang juga menjabat sebagai beberapa di antara sebagai menteri koordinator maupun juga menteri dari Kabinet Merah Putih sendiri, memang juga dilanjutkan dengan sidang kabinet yang sedang berlangsung saat ini, di mana kemudian tadi jika kami memantau kedatangan para menteri koordinator, kepala lembaga hingga jajaran wakil menteri serta penasihat khusus presiden sendiri, tadi kami ketahui bahwa rapat ataupun sidang kabinet yang berlangsung pada hari Minggu ini merupakan salah satu yang dijadwalkan sejak kemarin, karena salah satunya dilontarkan oleh ketua umum PKB sekaligus juga Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar, di mana kemudian Caimin mengatakan bahwa komunikasi untuk ajakan sidang kabinet sudah berlangsung sejak hari Sabtu kemarin, dan pembahasannya apa mereka semua masih menerka-nerka dan belum berani kemudian memberikan pernyataan terlebih dahulu sebelum sidang kabinet berlangsung. Namun yang jelas dengan keseluruhan menteri-menteri dan juga menteri koordinator yang diundang maupun juga delegasi dari para menteri, karena tadi kami belum sempat melihat ada hadirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, di mana pada sidang kabinet di beberapa kesempatan sebelumnya ini Sri Mulyani menjadi salah satu yang selalu kami pantau dan selalu datang begitu ya. Namun untuk hari ini kami belum lihat dan kami akan memastikan kembali apakah kemudian Sri Mulyani ini hadir atau tidak pada sidang kabinet. Namun yang jelas tadi ada Wakil Menteri Keuangan, ada Thomas Yohandono serta juga Suhasil Swazara yang kemudian juga tadi tiba dan akan mengikuti sidang kabinet yang sedang berlangsung hingga saat ini dan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, dengan jika kita mengutip kemudian pernyataan dari Kemenko PM sendiri atau Muhammad Iskandar bahwa penjadwalan sidang kabinet ini dilakukan secara mendadak sebetulnya sejak kemarin, karena memang ini menjadi sebuah pertanyaan kemudian apa yang menjadi sektor pembahasan yang jelas menurut dari pandangan mata kami dengan para menteri yang hadir, dan potensinya tentunya salah satu yang dibahas adalah sangat mungkin untuk dibahas adalah kemudian gejolak unjuk rasa yang berlangsung kemarin sejak 3 hari belakangan, karena Andro memang beberapa hari belakangan juga Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menyiapkan sidang kabinet untuk hari ini, tetapi juga selama beberapa hari terakhir ini Presiden juga memimpin rapat terbatas dengan beberapa menteri maupun juga pejabat-pejabat dari pemerintahan sendiri untuk kemudian melakukan rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selain itu, juga kemarin dilakukan pertemuan dan juga audiensi dengan 16 ormas Islam di Hambalang, Jawa Barat, dan membahas soal dinamika unjuk rasa yang berlangsung selama 3 hari terakhir. Artinya, sangat mungkin kemudian meskipun sudah diputuskan dengan Ketua Umum Parpol tadi bahwa dan juga tadi Prabowo sudah menyampaikan akan memberikan tindakan tegas melalui jajaran Kapolri maupun juga TNI. Namun yang jelas tentunya isu terkait kemudian penyelesaian fasilitas umum yang kini sudah rusak dan dibakar tentunya akan menjadi salah satu dan tentunya sangat berpotensi untuk dibahas dalam rapat ataupun juga sidang kabinet yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Namun yang jelas untuk konfirmasi pembahasan isu maupun juga pesan-pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto maupun juga jajaran Kabinet Merah Putih, kami akan menantikan bagaimana jalannya sidang kabinet dan kami akan segera menginformasikan kepada Anda pemirsa di rumah. Sementara demikian, Andro, kembali ke Anda di studio.